Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dado Ramadan dari 10.4 dan kelompok kami ingin menjelaskan tentang kerajaan Gua Talo. Berawal dari chiefdom yang didirikan pada awal abad ke-14 yaitu 1320, kerajaan Goa mencapai puncak kejayaannya bersama kerajaan Talo sekitar tahun 1511 hingga 1669. Ketika kerajaan ini memegang hegemoni militer dan perdagangan atas wilayah timur Nusantara, termasuk diantaranya sebagian besar Sulawesi, beberapa bagian dari Maluku dan Nusa Tenggara, pesisir timur Kalimantan, hingga wilayah utara. Dan dalam prosesnya menjadi kekaisaran maritim, kerajaan Goa mengembangkan berbagai inovasi dalam bidang pemerintahan, ekonomi, dan militer. Perubahan sosial budaya yang drastis juga terjadi seiring mengeratnya hubungan antara kerajaan Goa dan dunia luar. Terutama kerajaan Goa mengadopsi Islam sebagai agama resmi pada awal 1607. Ya, kita mulai aja. Yang pertama ada letak geografisnya. Kerajaan Goa Talo terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa Talo lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Rakyat dari kerajaan ini berasal dari suku Makassar yang menempati wilayah ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi. Lalu selanjutnya, Kerajaan Gua Talo berdiri dari tahun 1565 hingga 1593. Raja-raja yang berkuasa yang pertama adalah Sultan Alauddin yang berkuasa dari tahun 1593 hingga 1639. Salah satu raja awal Kerajaan Gua Talo yang terkenal akan keberhasilannya memperluas wilayah kekuasaan serta melakukan reformasi administratif dan militer. Yang kedua ada Sultan Ahmad yang berkuasa dari tahun 1639 hingga 1654, dilantik menjadi raja setelah Sultan Alauddin wafat. Selama pemerintahannya, kerajaan mengalami masa keemasan dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Selanjutnya yang ketiga, ada Sultan Muhammad Al-Mudasir yang berkuasa dari tahun 1654 hingga 1669, merupakan putra Sultan Ahmad dan meneruskan kebijakan ekspansi wilayah serta memperkuat struktur pemerintahan. Sultan Hasanuddin berkuasa dari tahun 1659 hingga 1660 dan 1669 dan hingga 1670. Pada masa pemerintahannya, kerajaan mengalami perang melawan Belanda yang dikenal sebagai Perang Makassar. Meskipun akhirnya kalah, Hasanuddin tetap dihormati sebagai tokoh yang berani mempertahankan kedaulatan kerajaan. Awal berdiri Kerajaan Goa Talo pada abad ke-14. Di tengah-tengah Pulau Sulawesi, muncullah kerajaan yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Goa Talo. Terbentuknya dari serangkaian kerajaan kecil yang bergabung. Kerajaan ini memperluas wilayahnya di sekitar kawasan yang kini dikenal sebagai Kota Makassar. Pemersatuannya membawa stabilitas dan kekuatan baru ke daerah tersebut. Sementara kerajaan tetangga juga tumbuh dan bersaing untuk mendominasi perdagangan dan politik regional. Kejayaan di bawah Sultan Hasanuddin. Puncak kejayaan Kerajaan Gua Talo terjadi pada abad ke-17, ketika Sultan Hasanuddin naik tahta. Sultan Hasanuddin, yang dianggap sebagai salah satu penguasa paling cemerlang dalam sejarah kerajaan, berhasil memperluas wilayahnya, mengontrol pedagang rempah-rempah, dan membangun kekuatan militer yang kuat. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan ini mencapai tingkat kemakmuran dan pengaruh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuhan dalam Perang Makassar. Namun, kejayaan Kerajaan Gua Talo tidak berlangsung selamanya. Pada akhir abad ke-17, Belanda datang sebagai kekuatan kolonial yang kuat di wilayah tersebut. Terjadi konflik yang berkecamuk yang dikenal sebagai Perang Makassar antara Kerajaan Gua Talo dan Belanda. Meskipun Kerajaan Gua Talo menunjukkan perlawanan sengit, akhirnya mereka kalah dalam perang ini. Kekuasaan mereka diambil alih oleh Belanda, yang menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari koloni mereka di Hindia Belanda. Dan dari beberapa sumber yang kita dapat menyatakan bahwa Raja Gua Talo masih ada sampai saat ini. Oke, selanjutnya itu ada kehidupan politik Kerajaan Gua Talo.
Politik berkembang sangat pesat pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, karena pada masa pemerintahnya, beliau memperluas dan menguasai daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan. Selanjutnya itu ada sosial budaya. Sebagai negara maritim, maka sebagian besar masyarakat Makassar adalah nelayan dan pedagang. Walaupun masyarakat Makassar memiliki kebebasan untuk berusaha dalam mencapai kesejahteraan hidupnya, tetapi dalam kehidupan mereka sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Dari segi kebudayaan, maka masyarakat banyak menghasilkan benda-benda budaya yang berkaitan dengan dunia pelayaran. Mereka terkenal sebagai pembuat kapal. Jenis kapal yang dibuat oleh Makassar dikenal dengan nama pinisi dan lombok. Kedua itu ada ekonomi kehidupan Kerajaan Gua Talo. Kehidupan ekonomi di Makassar berkembang sangat pesat karena letaknya yang sangat strategis. Memiliki pelabuhan yang banyak disinggahi oleh pedagang asing. Peninggalan Kerajaan Gua Talo. Yang pertama itu ada Bala Lompoa. Bala Lompoa atau yang berarti rumah besar merupakan istana yang menjadi tempat kediaman Raja Goa. Selain sebagai kediaman Raja Goa, Bala Lompoa ini juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Goa. Bala Lompoa terletak di Desa Sungguminasa, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Istana Bala Lompoa memiliki 54 pilar, 6 jendela di sisi kiri, dan 4 jendela di depan. Yang kedua itu ada Benteng Sombaopu. Benteng Sombaopu merupakan salah satu peninggalan sejarah Kerajaan Gua Talo yang masih bisa dilihat hingga saat ini. Bangunan yang dulunya menjadi benteng kerajaan ini dibangun oleh Sultan Goa ke-9, Daeng Mantare Karaeng Tumparisi Kolonoa. Pada tahun 1525, Benteng Sombaopu kemudian menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan rempah-rempah. Benteng Sombaopu kini difungsikan sebagai salah satu objek wisata bersejarah. Di dalam kawasan Benteng Sombaopu terdapat beberapa bangunan rumah adat selatan. Yang ketiga itu ada Benteng Rotterdam. Benteng ini awalnya diberi nama Benteng Jumpandang. Benteng Rotterdam dibangun oleh Raja Goa ke-10 yang bernama Inman Rigau Daeng Bontokaraeng Lakiung pada tahun 1545. Pada awal berdirinya, benteng ini berbentuk segi empat. Bentuknya sama seperti benteng gaya Portugis lainnya. Lokasi Benteng Rotterdam berada di pesisir barat Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejak tahun 2010, Benteng Rotterdam juga telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Hari ini tertuang dalam keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia pada 22 Juni 2010. Terima kasih yang telah menyimak video kami. Biru laut seperti kolam. Ikan paus jago menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, Kami tutup video dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.